Yang terhormat Ibu Iin Krisna selaku Kepala SD Negeri Ngulon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Ngulon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Bapak Haryanto SPD. Berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga tanya jawab, yang keempat umpan balik dari mentor, dan yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk menginjak acara yang kedua yaitu acara inti. Acara inti akan disampaikan oleh Bapak Haryanto dalam materi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kepada Bapak Haryanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulis selaku pembawa acara yang memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk mengisi acara lainnya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ngulon sekaligus mentor dari kami yaitu Ibu Iin Krisna SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru teman sejawat SD Negeri Ngulon yang hadir pada acara siang hari ini. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iin Krisna selaku Kepala SD Negeri Ngulon sekaligus yaitu mentor dari kami yang banyak membantu sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga tidak lupa kepada seluruh rekan teman sejawat yang dengan sangat membantu kami sehingga kami dapat yaitu menyelesaikan laporan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Langsung saja untuk menyingkat waktu di sini, izinkanlah saya yaitu melaporkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengambil inisiatif judul yaitu upaya peningkatan minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika khususnya di kelas 5 SD melalui media khusus pada materi pecahan di SD Negeri Ngulon Kota Surakarta.
Selanjutnya, izinkanlah karena ini zamannya yaitu pantun, saya sedikit pantun terlebih dahulu. Kuntum bunga harum baunya, semerbak mewangi ruangan ini. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini adalah profil data pribadi dari saya, yaitu nama Haryanto, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 4 Mei 1991, NI PPPK yaitu 1991042023211005, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja sekarang yaitu di SD Negeri Bulan. Saya angkatan kedua, yang kemarin mungkin angkatan yang pertama adalah Ibu Indah. Dan selanjutnya, nah yang bab pertama yaitu pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang, tujuan dan waktu, yaitu laporan ini saya buat. Untuk latar belakang, yang pertama yaitu ASN, terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dalam hal ini, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sebelum menjalankan tugasnya, ASN perlu mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan agar mampu memenuhi, yaitu berakhlak, employer, dan di situ ada bangga melayani bangsa sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN. Dan tujuan laporan ini yaitu pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini yaitu PPPK. Di mana PPPK tahun 2024 adalah tujuannya untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Yang mungkin nanti akan saya jabarkan visi dan misi organisasi itu apa. Nah, di sini waktu dan tempat. Orientasi PPPK itu saya selenggarakan dengan metode blended learning, perpaduan antara pembelajaran jarak jauh yaitu online dengan orientasi di tempat kerja, di mana yaitu di SD Negeri Bulan yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 3 September sampai dengan 15 Oktober yaitu hari ini. Selanjutnya bab kedua yaitu tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, di mana di sini yaitu saya cantumkan tentang visi dan misi Kota Surakarta. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa visi Kota Surakarta yaitu adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dan dari visi itu muncul suatu misi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur khususnya yaitu Kota Surakarta, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Yang selanjutnya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Itu adalah visi dan misi Kota Surakarta. Nah, di sini adalah struktur organisasi dan tata kerja
atau SOTK perangkat daerah Kota Surakarta. Ya mungkin dari atas yaitu adalah wali kota ataupun wakil wali kota sejajar dengan DPRD, sampai di bagian paling bawah yaitu mungkin ada kecamatan dan inspektorat, ada badan daerah, dan yang ada organisasi yang lainnya. Dan itu adalah SOTK yang jelas, di mana struktur organisasi dan tata kerja itu dengan tujuan yaitu mewujudkan visi dan misi Kota Surakarta itu. Untuk yang selanjutnya, di sini adalah ada manajemen PPPK. Manajemen PPPK itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen kepegawaian PPPK, di mana manajemen itu meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan mungkin adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Dari manajemen itu muncul dari penilaian kinerja PPPK. Jadi PPPK itu juga dinilai. Apakah tujuan penilaiannya? Nah, penilaian kinerja PPPK itu bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPPK dengan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, bahwa penilaian kinerja PPPK itu dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan yang jelas adalah transparan. Yang ketiga, penilaian kinerja PPK itu berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Jadi di mana PPPK itu bertugas, jadi adalah yang merupakan kewenangan yaitu instansi pemerintah pada tempat tugasnya itu. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah hasil penilaian kinerja PPPK, bahwa dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Jadi nanti perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, ataupun pengembangan kompetensi itu bisa dilihat dari penilaian kinerja PPPK dalam instansi pemerintah masing-masing. Jadi bisa diperpanjang lagi atau bisa mendapatkan tunjangan ataupun pengembangan kompetensi, itu dilihat dari penilaian kinerja PPPK tersebut. Yang selanjutnya disiplin PPPK. Disiplin PPPK itu merupakan kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, ataupun perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jadi masalah disiplin itu kita tidak boleh melanggar larangan ketentuan yang termuat disiplin PPPK. Karena mungkin sebelum kita menjadi PPPK, tanda tangan kontrak itu kita sudah yaitu dibicarakan tentang apa itu kewajiban dan apa itu haknya PPPK. Selanjutnya di bab 3 ada nilai dan etika dalam organisasi. Karena kita sebagai pendidik, jadi yang kita adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana visi dan misi pendidikan Kota Surakarta wajib kita ketahui bahwa visi dari pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan paripurna. Dari visi itu muncul suatu misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan keterjangkauan, perluasan layanan pendidikan yang
sempurna dan meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Jadi itu adalah visi dan misi dari pendidikan Kota Surakarta. Untuk selanjutnya, nah itu adalah SOTK, struktur organisasi dan tata kerja pendidikan Kota Surakarta. Mungkin dari kepala dinas turun sampai dengan UPT. Nah, itu di sana juga terdapat suatu kerjasama, kolaborasi antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya demi mewujudkan struktur organisasi dan tata kerja itu mempunyai visi dan misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selanjutnya, nah di sini visi dan misi dari SD Negeri Bulor, yaitu tempat di mana kita bekerja. Bahwasanya visi dari SD Negeri Bulor terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, kreatif, berprestasi dan peduli lingkungan. Dari visi itu dapat ditarik sebuah misi. Yang pertama adalah membiasakan peserta didik untuk berusaha berdoa dan beribadah, melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, intensif dan bermakna, mengembangkan kreativitas peserta didik, berpikir kritis dan cerdas, menumbuh kembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup bersih atau sering kita kenal yaitu GPVLHS. Dan selanjutnya menumbuh kembangkan sikap disiplin dan etika dalam kehidupan sosial, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Itu adalah visi dan misi SD Negeri Bulor untuk tahun ajaran 2024-2025. Yang selanjutnya, nah, di sini ada tujuan muncul dari visi dan misi itu tadi. Muncul suatu tujuan dari SD Negeri Bulor, di mana SD Negeri Bulor mempunyai suatu tujuan. Organisasi SD Negeri Bulor mempunyai suatu tujuan, yaitu terwujudnya peserta didik yang mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekolah. Dalam hal ini adalah di masyarakat umum. Yang kedua, tujuan yang kedua, terwujudnya peserta didik yang memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dianutnya. Tujuan yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik ataupun non-akademis secara bertahap dari tahun ke tahun. Terselenggaranya pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mengasah kemampuan berpikir HOTS dan inovatif melalui platform digital dan lainnya. Memiliki keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung yang tepat. Memiliki keluhan budi pekerti yang senantiasa tercermin dan pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Wujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Terwujudnya peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Jadi tujuan dari SD Negeri tadi tidak lepas dari visi dan misi SD Negeri Bulor. Untuk selanjutnya, ini adalah struktur organisasi atau SOTK dari SD Negeri Bulor, yaitu mungkin dari kepala sekolah Ibu In Krisna SPD sampai dengan komite sekolah, perpustakaan, bendahara, dan mungkin dari guru kelasnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, ada guru mapel sampai dengan penjaga sekolah, peserta didik, dan tidak terlepas dari suatu masyarakat.
Nah, dari SOTK SD Negeri Bulan itu, di situ adanya kerjasama, saling kolaborasi, saling yaitu mendukung sehingga visi dan misi serta tujuan dari SD Negeri Bulan itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada visi dan misi itu tadi. Untuk selanjutnya, nah, tugas pokok dan fungsi dari PPPK di Satuan Unit Kerja di sini yaitu di SD Negeri Bulan. Untuk tugas pokoknya yang pertama jelas yaitu guru itu harus membuat perangkat pembelajaran. Terus yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sudah kita laksanakan setiap hari. Yang ketiga melaksanakan kegiatan penilaian proses pembelajaran, ulangan harian ataupun ulangan yang lainnya. Nah, itu pasti kita sebagai seorang pendidik dan hak dari murid itu adalah mendapatkan penilaian dari guru. Yang keempat yaitu menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. Yang kelima mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah yang mungkin selain tugas menjadi guru kelas yaitu mengajar, ada tugas tambahan yang lainnya yang mungkin diberikan mandat oleh kepala sekolah. Jadi kita harus wajib melaksanakan tugas itu. Yang ketujuh adalah mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, setelah tugas ada fungsi pokok dari PPPK, di mana fungsinya adalah sebagai pengajar membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program pengajaran yang telah disusun, dan membuat penilaian serta melaksanakan program tersebut. Jadi nanti pada laporan ini nanti juga akan memuat fungsi pokok PPPK tersebut. Jadi nanti ada hasil dari kerja kita yang akan kita laksanakan di kelas. Selanjutnya, nah ini setelah fungsi dan tugas pokoknya ada rencana dan hasil kerja PPPK. Kalau di sini saya sebagai guru kelas 5, jadi saya juga akan observasi ataupun yang akan saya angkat isu atau kasus yaitu di kelas 5. Adapun ini rencana dari hasil kerja PPPK. Nah, sebelumnya saya sudah mengidentifikasi kasus ataupun isu yang ada di kelas saya sendiri yaitu kelas 5 untuk tahun ini. Karena kemarin ada materi tentang pecahan untuk semester awal ini. Nah, kemarin saya mengidentifikasi ada dua, yaitu yang pertama rendahnya minat belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran matematika. Jadi para peserta didik itu kurang berminat apabila misalnya saya hanya menerangkan mungkin dengan menulis di papan tulis. Nah, itu sangat rendah sekali untuk mempelajari dan mungkin memperhatikan apapun materi yang saya berikan. Terus yang kedua, belum optimal tentang penggunaan media pembelajaran pada proses pembelajaran matematika di kelas 5. Sebenarnya di SD Negeri 2 itu banyak media, banyak peraga, tapi mungkin dari sini untuk penggunaannya itu belum optimal. Nah, jadi ini saya masukkan ke dalam identifikasi isu. Terus isu yang saya angkat yaitu kurangnya minat belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika. Karena apabila anak tersebut itu kurang minat dalam pembelajaran, mungkin untuk bisa memahami atau bisa menerima pembelajaran yang kita berikan itu mungkin juga akan sulit. Gagasan yang saya angkat sesuai dengan judulnya tadi, yaitu setelah saya mengidentifikasi dan mengangkat isu itu tadi, muncul gagasan upaya peningkatan minat belajar peserta didik mata pelajaran matematika kelas 5
SD melalui media khusus pada materi pecahan di SD Negeri Bulan Kota Surakarta. Nah, selanjutnya di sini adalah rencana dan hasil kerja PPPK. Ada 5 rencana yang saya ambil atau yang saya terapkan, sehingga adapun output atau hasilnya sampai sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Yang pertama yaitu kegiatannya mencari tahu kebutuhan belajar peserta didik. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita mengajar, kita harus tahu dulu kebutuhan peserta didik apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Peserta didik menginginkan pembelajaran yang seperti apa. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, terus tahapan kegiatannya dengan apa? Yaitu dengan cara membuat angket tentang kebutuhan apa saja yang diinginkan peserta didik. Jadi peserta didik menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Misalnya pembelajaran di luar kelas, ataupun mungkin pembelajaran dengan secara kelompok. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tentang kebutuhan-kebutuhan belajar peserta didik pada kelas tersebut. Nah, hasilnya apa? Yaitu dengan itu tadi kita bisa mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan peserta didik. Ada foto dari dokumentasinya, ada form dari angket itu tadi. Terus rencana yang kedua yaitu kegiatannya membuat modul ajar. Seperti karena tadi tupoksi dari guru ataupun dari PPPK dalam hal ini yaitu membuat modul ajar. Di sini adalah modul ajar matematika. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menentukan kompetensi awal, metode dan modal pembelajaran yang mungkin diinginkan oleh siswa tersebut. Yang kedua, menyusun komponen inti yang terdiri TP, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membuat asesmen atau penilaian. Mungkin kalau sekarang yang terbaru kita harus memasukkan misalnya dengan teknik mindfulness ataupun teknik stop, yaitu yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengembalikan fokus peserta didik kepada materi yang kita berikan. Tuh. Hasil outputnya apa? Yaitu modul ajar, saran dari atasan, karena mungkin tadi kita sebelum modul ajar itu kita berikan, kita ajarkan kepada anak-anak, kita harus meminta saran kepada atasan, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Ada foto dokumentasi kegiatan. Rencana yang ketiga, nah di sini yaitu merancang pembelajaran matematika dengan media kuisis. Nah, mungkin di sana Bapak Ibu sudah pernah menggunakan, di sana banyak soal. Nah, kita bisa membuat soal, bisa merancang desain kuisis yang akan kita gunakan untuk pembelajaran siswa. Menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang mendukung peserta didik dalam penggunaan kuisis. Mungkin 1 atau 2 kali kita memperbolehkan anak-anak untuk membawa HP, yaitu untuk, tapi dalam tanda kutip yaitu untuk suatu pembelajaran. Hasil outputnya apa? Yaitu yang pertama adalah kuisis, terus yang kedua foto dokumentasi pembelajaran yang mungkin di kelas. Untuk rencana dan hasil kerja yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media kuisis. Nah, jadi adalah kerja kita di dalam kelas, kita laksanakan pembelajaran itu di dalam kelas. Tahapannya bagaimana? Tahapan kegiatan yaitu memulai kegiatan pembelajaran dengan salam, berdoa. Jadi semua yang termuat dalam modul ajar tersebut. Ada persepsi, ada kegiatan inti, ada penutup itu tadi. Terus hasil outputnya apa? Hasil outputnya yaitu lembar jawab peserta didik. Nanti kita bedakan sebelum menggunakan kuisis dan setelah menggunakan kuisis, adakah hasil yang berbeda.
Untuk selanjutnya yaitu rencana hasil kerja yang kelima. Di sini adalah melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran di akhir kegiatan kita harus melakukan evaluasi, melakukan penilaian hasil pekerjaan siswa, karena itu tadi merupakan tupoksi dari PPPK atau dalam hal ini adalah guru, yaitu melakukan penilaian hasil pekerjaan siswa. Karena apa? Apabila pekerjaan siswa itu kita nilai, mungkin motivasi yang muncul dari diri siswa juga akan bertambah. Wah, saya mendapat nilai 100. Saya tidak usah mengerjakan Pak, wong ya tidak dinilai. Kan tidak mungkin begitu. Yang kedua adalah menganalisa dan membuat kesimpulan hasil belajar siswa dengan menerapkan media kuisis pada pembelajaran matematika. Hasil outputnya apa? Yaitu kita mendapat nilai dan analisis dari suatu kegiatan dan dokumentasinya. Selanjutnya, rencana kerja menengah. Di sini ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai dengan tahun kelima. Dan tidak akan saya perjelas lebih lanjut karena apa? Untuk tahun pertama sampai tahun kelima, yang jelas adalah merancang desain pembelajaran kuisis, hanya dengan berbeda mata pelajaran. Kalau mungkin tahun ini kita pada pembelajaran matematika, mungkin untuk tahun besok yaitu pada pembelajaran Pancasila. Untuk tahun berikutnya yaitu untuk mata pelajaran IPAS, dan tahun keempat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan tahun kelima itu adalah mata pelajaran SPDB. Nah, itu adalah rencana kerja menengah yang akan saya laksanakan. Untuk selanjutnya sampai kita di penutup, bab kelima yaitu penutup. Di sini isinya adalah kesimpulan, di mana orientasi yang saya laksanakan ini merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada PPPK yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang wajib diikuti oleh PPPK. Jadi ini adalah wajib. Seminar, laporan, membuat laporan itu adalah kewajiban di PPK, dan harus dengan adanya orientasi ini diharapkan PPPK itu bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, di mana yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi dalam pelayanan publik dalam rangka pembentukan profesionalisme dan budaya kerja organisasi. Terus kegiatan orientasi yang saya laksanakan di SD Negeri Kulon dengan di tanggal 3 sampai tanggal 3 September sampai tanggal 15 Oktober ini, yaitu yang mengangkat mengenai rendahnya minat belajar matematika siswa kelas 5 pada materi pecahan. Dan setelah dilakukan ternyata identifikasi isu itu, ternyata dapat disimpulkan yang menyebabkan rendahnya minat belajar matematika itu dipengaruhi belum optimalnya dalam penggunaan media pembelajaran. Karena mungkin dari pembelajaran apabila guru hanya menerangkan terus diberi tugas, menerangkan diberi tugas, menerangkan diberi tugas, mungkin anak-anak juga akan bosan. Jadi sekali-kali kita menggunakan media pembelajaran yang mungkin menyenangkan bagi siswa, mungkin meningkatkan motivasi bagi siswa, yang mungkin memacu siswa dalam mengikuti pembelajaran dan mungkin tertarik pada pembelajaran yang kita berikan. Nah, itu adalah hasil laporan dari kami Cenderawasih dari Papua, sangat menawan elok rupa. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Saya ucapkan terima kasih. Ada salah kata dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Sulis selaku pembawa acara. Terima kasih Pak Har. Wah, luar biasa sekali ya. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu kegiatan tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini yang mempunyai pertanyaan kepada Pak Haryanto, kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sulis atas waktunya. Untuk Anda atas paparan Anda tadi, Anda kan telah melakukan pembelajaran menggunakan quizzes. Setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan quizzes, mungkin apa dampak yang paling terlihat dan terkait dalam pembelajaran di kelas? Langsung saja saya tanggapi pertanyaan dari Bu Anita. Yang jelas dampak yang sudah terlihat dari rencana yang saya laksanakan tadi tentang pembelajaran menggunakan quizzes, yang terlihat yang pertama adalah motivasi ataupun keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi pembelajaran itu adalah lebih meningkat itu. Jadi minat siswa untuk mengikuti pembelajaran, ada matematika menggunakan quizzes. Jadi hari ini saya harus masuk. Jadi meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan minat belajar siswa dalam hal ini, yaitu mempelajari materi pembelajaran. Yang kedua yaitu karena dengan minat siswa tadi meningkat, tidak lepas dari hasil belajar siswa dalam hal ini nilai penilaian itu juga meningkat. Begitu Ibu Wanita. Saya jawaban saya cukup begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Har atas jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu acara yang keempat yaitu sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali kepada Bapak Haryanto. Kalau tidak ada, acara kami lanjutkan menginjak acara yang keempat yaitu acara umpan balik dari mentor. Kepada Ibu Iin Krisna kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Har yang sudah melakukan seminar pada hari ini. Di sini saya hanya ingin menekankan karena ini adalah orientasi, maka P3K itu diperkenalkan dengan aturan dan etika yang ada di satu. Memang Pak Har ini adalah seorang P3K di satu. Baik, di sini saya tadi mendengarkan paparan dari Pak Har tentang manajemen P3K. Jadi Bapak Ibu semua, saya tekankan juga karena di sini ada jadi manajemen kepegawaian P3K itu meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, hak dan kewajiban gaji dan tunjangan, kemudian pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Saya harapkan nanti karena ini baru orientasi, maka pendidikan diperkenalkan dengan banyaknya aturan yang ada di sekolah, adanya di pemerintahan. Jadi saya memohon untuk Bapak Ibu semua yang masih P3K dan juga ASN semua juga mengikuti disiplin yang ada di tempat kerja kita. Baik, di sini saya bacakan lagi tugas pokok P3K untuk jabatan fungsional guru kelas di SD Negeri Bulon adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran, ketiga melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar ulangan harian, kemudian yang keempat kembangkan sikap menghargai karya seni, yang kelima mengikuti kegiatan pengembangan dan permasyarakatan kurikulum, keenam melaksanakan tugas tertentu di sekolah, yang ketujuh adalah mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian di sini juga tertulis fungsi pokok P3K. Fungsi P3K di satuan pendidikan adalah sebagai pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun dan membuat penilaian telah melaksanakan program tersebut. Jadi di sini saya melihat Pak Haryanto juga membuat sebuah judul yaitu upaya peningkatan minat belajar peserta didik mata pelajaran matematika kelas 5 SD melalui media kuisis pada materi pecahan di SD Negeri Bulon Kota Surakarta. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Har, dalam mengambil judul ini latar belakang yang penjenengan untuk mengambil judul ini latar belakangnya apa Pak? Terima kasih Bu In. Latar belakang saya untuk mengambil judul itu karena kemarin pada waktu sebelum penilaian sumatif tengah semester itu kan materi dalam matematika itu kan pecahan. Ternyata mungkin dari pecahan saja, untuk pecahan biasa dijadikan pecahan desimal, ataupun pecahan desimal dijadikan pecahan biasa, ataupun pecahan campuran dijadikan pecahan biasa, itu masih kurang Ibu. Kemampuan anak untuk memahami materi itu masih kurang. Dan setiap saya jelaskan, misalnya saya yang menuliskan di dalam papan tulis, ataupun mungkin saya terangkan, mungkin anak itu sedikit saja merasa bosan. Nah, jadi saya mempunyai pemikiran, mempunyai rencana bagaimana seandainya pembelajaran pada matematika itu kita buat seperti permainan. Dan karena dengan media kuisis itu tadi, mungkin anak-anak bisa membawa HP 1 ataupun 2 kali dalam 1 minggu untuk pembelajaran. Begitu Ibu. Jadi menjawab soal langsung pada kuisis itu tadi. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Har. Berarti latar belakangnya penjenengan untuk mengambil judul ini karena adanya sebuah masalah. Jadi penjenengan merasakan sebuah masalah di kelas penjenengan. Oh ternyata muridnya banyak yang bosan, banyak yang kurang mengerti, sehingga penjenengan mencari terobosan atau mencari pemecahan masalah atas masalah yang ada di kelas penjenengan. Memang itu sangat sangat sejalur dengan tugas pokok P3K di sini dan juga fungsi pokok P3K-nya, karena penjenengan itu adalah seorang guru. Jadi seorang guru itu bukan hanya mengajar tetapi juga mencari masalah yang ada di kelasnya. Kalau sudah ditemukan masalahnya, kemudian mencari pemecahannya. Dan kalau bisa seperti Pak Har tadi, mencari inovasi-inovasi untuk memecahkan masalahnya, dan juga bisa agar anak yang kita ajarkan itu nggak hanya bosan mendengarkan kita, tapi ada inovasi-inovasi baru yang bisa membantu mereka dalam belajar. Jadi saya sangat berterima kasih atas usahanya Pak Har pada saat ini, karena dengan melihat masalah kemudian mencari solusi, dan saya harapkan untuk hal ini akan berjalan terus sampai penjenengan nanti sampai selesai menjadi pengajar atau mungkin sampai pensiun. Jadi penjenengan lakukan itu karena memang setiap masalah di kelas itu macam-macam dan setiap anak itu memiliki keunikan. Apalagi Pak Har itu juga seorang guru penggerak masih dalam pendidikan dan banyak yang dipelajari di sana. Mungkin juga karena tadi ada kuisis, mungkin karena Pak Har juga mendapatkan pembelajaran tentang berdiferensiasi, nanti bisa dimasukkan dalam pembelajaran berikutnya sehingga semua anak bisa kita layani dengan sebaik-baiknya. Seperti itu yang bisa saya tambahkan Pak Har. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima
Terima kasih kepada Bu Iin Krisna yang sudah memberikan umpan balik kepada hasil seminar Pak Haryanto. Untuk yang selanjutnya, demikianlah rangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya saya mohon tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Haryanto. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Semoga acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.